hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan meski di tengah pandemi saat ini, kita semua tetap semangat, terlebih dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Siau Timur saat ini. Adik-adik sekalian, kita sebagai peserta didik, sebagai kaum muda, juga sebagai warga negara yang baik, perlu bagi kita untuk mengerti, memahami tentang kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu, saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Reiner Sidara, Sarjana Pendidikan, dan kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sesuai dengan agenda jadwal yang ditentukan oleh panitia PLS, maka hari ini dijadwalkan untuk materi khusus ya, untuk materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun sebelumnya, sebelum kita terjauh mendalami tentang materi atau penjabaran daripada materi tentang berbangsa dan bernegara, saya terlebih dulu memperkenalkan identitas pribadi. Nama saya sudah jelas, di atas sudah ada tertulis Reiner Sidara, adalah merupakan guru mata pelajaran PKN khusus materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Perlu juga diketahui oleh adik dari siswa calon siswa baru, saya juga mengajar di sini di SMK di lingkungan SMK Negeri 1 Siau Timur atau instansi SMK 1 Siau Timur. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk kenapa materi ini setiap PLS itu ada dijelaskan atau merupakan fundamental dasar yang harus diberikan kepada siswa, karena memang mengingat cakupan materi ini memang harus dimiliki oleh setiap insan atau siswa, sebagai siswa atau sebagai manusia yang hidup di dalam suatu negara. Nah, ini adalah merupakan suatu titik tolak di dalam kita bertindak atau dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama di sini, kalau kita membahas tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara, kita harus mengetahui dulu pijakan daripada atau dasar yang menjadi norma acuan daripada kita bernegara sebagai masyarakat atau sebagai manusia di dalam suatu negara, yaitu dasar pijakan hukum kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu ada dua ya, diambil hanya dua. Pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bernegara tertuang pada sila ketiga. Walaupun nanti akan sebentar dipaparkan atau secara spesifiknya semua daripada sila itu diberlakukan, tapi pada khususnya di sini sebagai dasar pijakan hukum kesadaran berbangsa dan bernegara ada di Pancasila, khusus di sila ketiga. Yang kedua, pijakan daripada kita berbangsa dan bernegara itu diatur di dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga dan memelihara kesatuan wilayah Republik Indonesia. Nah, itulah yang menjadi acuan atau pijakan hukum bagi setiap warga negara di dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, untuk lebih kita memahami, mendalami apa arti daripada pengertian berbangsa dan bernegara, itu kita dapat melihat dalam satu konsep. Ada dua konsep di sini. Dijelaskan pertama, upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman fisik maupun non-fisik yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat dan berdasar atas cinta tanah air. Fisik yang dimaksud adalah ancaman agresi dari pihak yang mengancam negara, sedangkan non-fisik adalah upaya peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan,
baik melalui pendidikan moral dan sosial. Konsep yang kedua diartikan di sini adalah kita sebagai warga negara tahu akan kewajiban kita sebagai warga negara dan melakukannya dengan baik sekaligus mengetahui akan hak-hak kita sebagai warga negara agar kita hidup dengan adil, damai, dan sentosa. Itu kalau kita memahami arti daripada kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari konsep itu, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai siswa, perlu dipahami ada terkandung nilai-nilai. Ya, nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami, yang harus kita miliki di dalam kita bernegara sebagai individu. Di sini ada 5 poin nilai-nilai bela negara yang harus dipahami. Pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila. Baru yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Nah, pada poin pertama yang dikatakan di situ ada cinta tanah air. Cinta tanah air yang dimaksud di sini adalah kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengetahui sejarah negara kita sendiri dan melestarikan budaya-budaya yang ada serta menjaga lingkungan kita. Pada poin kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Sedangkan poin yang ketiga, di sini ada nilainya, yaitu Pancasila. Pancasila di situ dimaksudkan adalah pandangan hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud kita harus berkorban untuk bangsa negara. Itu adalah perwujudan sebetulnya pengorbanan daripada masing-masing individu kita. Sedangkan nilai yang terkandung di dalam bela negara pada poin kelima adalah kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, dan bekerja keras. Nah, ini 5 poin yang harus dimiliki oleh adik-adik siswa calon siswa baru di SMK Negeri 1 Nusa Timur agar ini bisa menjadi suatu acuan, pegangan, pemahaman dalam kita mengikuti studi di tempat lokasi sekolah SMK Negeri 1 Nusa Timur. Next point yang berikut ada, setelah ada nilai, tentu itu nilai diukur dari poin sikapnya. Ada sikap yang dimaksud di sini adalah sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap yang di sini ada 2 sikap. Ada sikap nasionalisme, dan juga ada sikap patriotisme. Ada 2 sikap ini. 2 sikap ini yang merupakan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Yaitu kalau kita bahas tentang nasionalisme, jelas bahwa sikap yang mencintai bangsanya sendiri yang dilandasi dengan persamaan di antara suku, toleransi, rasa, senasib di antara sesama bangsa. Itu kalau kita berbicara tentang sikap nasionalisme. Sedangkan sikap yang kedua ada sikap patriotisme, yaitu sikap berkorban segalanya untuk kejayaan negara, yakni cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa pembaharu, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itulah sikap yang harus dimiliki adik-adik siswa di dalam kita melakukan semua aktivitas, apalagi sebagai calon siswa baru atau siswa yang nantinya akan menjadi siswa. Berikut di dalam mengaktualisasikan kehidupan kita, katakanlah kita sebagai siswa berbangsa dan bernegara, itu ada hal yang perlu dihindari. Ada hal-hal yang dihindari dalam memupuk semangat kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal sikap ini perlu kita hindari, tidak perlu kita harus
mengikuti itu. Jadi di situ ada 4 yang sikap yang kita hindari. Pertama, sukuisme. Baru yang kedua ada kaufinisme. Yang ketiga ada ekstremisme. Dan yang terakhir ada provinsionalisme. Kita mulai dari yang pertama, sukuisme. Yang dimaksud di sini adalah menganggap bangsa sendiri paling baik. Nah, itu sikap yang harus pertama yang perlu kita hindari. Yang kedua adalah kaufinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Itu poin kedua ya, sikap yang perlu harus kita hindari. Baru poin yang ketiga ada ekstremisme ya, ekstrim maksudnya di sini ya. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan cara kekerasan. Jadi sikap-sikap yang kekerasan itu perlu kita hindari. Seperti itu memang tidak baik ya. Baru yang keempat ada provinsionalisme. Maksudnya di sini adalah sikap yang selalu berkutat dengan provinsi pada daerah sendiri. Artinya kita tidak nasionalis sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah hal yang perlu dihindari. Setelah kita mengetahui bahwa ada beberapa poin yang kita lewati tadi, tentu ada, kita sebagai siswa ada hal-hal yang perlu kita implementasikan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat sikap kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai siswa. Nah, ini dapat dilihat ada 4 poin ya. Kalau kita bersosialisasi, sikap kita dilihat dari poin pertama adalah dalam kehidupan keluarga. Nah, di dalam kehidupan keluarga ini, misalnya kalau kita melakukan sesuatu itu tentunya apa langkah kita adalah di dalam situ ada misalnya kita menyaksikan film perjuangan, membaca buku tema perjuangan dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu ya. Kalau sebagai siswa tentunya kita melaksanakan upacara bendera, atau dalam setiap perayaan hari-hari besar nasional kita dengan sadar sendiri. Kalau di keluarga tentu kita akan bertanya kepada orang tua harus memasang bendera merah putih. Yang kedua, sikap kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai siswa, misalnya di lingkungan sekolah, dalam kehidupan sekolah ya, yaitu melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai perjuangan, serta belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Nah, itu kalau di lingkungan sekolah, tentu penekanannya di sini adalah sikap kita adalah rajin belajar ya di sini kan, dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa kita. Sedangkan implementasi sikap yang ketiga dalam kehidupan, poinnya dalam kehidupan masyarakat ya, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya serta memelihara kerukunan di antara sesama warga. Itu poin yang harus, sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan poin yang keempat, dalam kehidupan berbangsa ini keseluruhan, kita sebagai manusia, sebagai individu, terlebih sebagai siswa, calon siswa baru yang nantinya akan belajar di SMK Negeri 1 Siwa Timur, mudah-mudahan ya secepatnya corona ini berlalu, kita bisa tetap muka langsung, tidak lagi melalui live streaming yang seperti sekarang ini, yang materinya pemaparannya seperti ini. Yaitu yang secara luasnya itu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 45. Saya kira jelas ya, kalau dalam kehidupan berbangsa itu paling utama adalah persatuan dan kesatuan, baru mengamalkan Pancasila dan UUD 45. Terus mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif. Nah, kebetulan di sini adik-adik siswa ini kan perjuruan. Pasti ada produktif yang akan nantinya adik-adik pelajari dan adik-adik praktikan. Itu dikembangkan karena itu merupakan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai siswa. Baru mencintai dan memakai produk dalam negeri. Orang cinta mesti produk yang ada di dalam negeri atau milik kita sendiri.
serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Aturan apa saja kita harus tegakkan, kita harus dengarkan, kita harus disiplin, kita tunduk pada aturan hukum. Di sini ada mungkin video yang merupakan ilustrasi kehidupan keseharian siswa. Kemungkinan nanti akan dirilis nantinya sama-sama dengan materi ini. Nanti itu akan menjadi acuan. Coba-coba adik-adik lihat sendiri bagaimana sikap kesadaran itu yang ditunjukkan oleh peran daripada para siswa itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengisi kesehariannya baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Bisa dilihat di video nantinya, itu yang merupakan acuan bagi siswa. Demikian untuk materi. Materi kesadaran berbangsa dan bernegara untuk hari ini cukup sekian dan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, disampaikan. Terima kasih. Adik-adik, materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Bapak Reiners Bidara Sarjana Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang.